wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Jamaah salat maghrib yang sama-sama berbahagia di malam Ahad ini, kami diminta untuk menggantikan ustadz kita yang berhalangan. Maka saya langsung mengiyakan saja. Kalau selama ini di Masjid Wihdah pembahasan kajian bersambung, mungkin dalam aspek fikih atau dalam aspek hadis, karena ini sifatnya insidentil, maka saya akan mengisi dengan tema-tema insidentil juga. Tema kita pada malam ini adalah keindahan Al-Quran dengan uslubul hadfi. Keindahan Al-Quran dengan uslubul hadfi. Jadi yang terakhir ini adalah bahasa Arab. Apa itu uslubul hadfi? Uslub itu artinya redaksi. Redaksinya. Al-hadfi artinya yang tidak disebutkan. Yang tidak disebutkan, atau bisa juga diterjemahkan yang hanya diisyaratkan. Jadi keindahan Al-Quran dengan menggunakan redaksi yang tidak disebutkan secara langsung, tapi hanya isyarat-isyarat. Al-hadf itu sendiri terjemahan letterleknya yang dibuang, tapi mungkin kurang nyambung kalau saya terjemahkan dengan redaksi yang dibuang. Yang cocok mungkin itu adalah dengan menyebutkan isyarat, ya, tidak menyebutkan secara langsung. Jadi ternyata Al-Quran ini salah satu di antara gaya bahasanya adalah tidak semua perkara itu disebutkan secara tersurat, tapi diisyaratkan secara tersirat. Tema yang kita akan angkat pada kesempatan ini, jamaah sekalian, redaksi yang tersirat ini contohnya pada hal-hal yang berkaitan dengan kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hikmahnya disebutkan secara isyarat, bukan secara tersurat, itu sebagai bentuk kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai bukti bagaimana Allah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lihat nanti dalam pembahasannya
Sampai sejauh itu Allah menempatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan posisi yang seperti itu, yang menggunakan uslubul hadfi, yang hanya mengisyaratkan tapi tidak menyebutkan secara langsung atau secara tersurat. Pertama, sebelum kita masuk pembahasan inti itu, saya kasih pendahuluan dulu. Kita ketahui bahwa ada sekitar 25 nabi dan rasul yang berulang-ulang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Iya. Nah, terutama ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil nabi-nabi dan rasul tersebut dengan memulai dengan mengatakan ya. Ya itu artinya wahai. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, bagaimana redaksi yang digunakan oleh Al-Quran ketika memanggil para nabi tersebut di dalam Al-Quran? Dipanggil saja dengan menyebutkan namanya langsung. Iya. Jadi tidak ada basa-basinya, langsung disebutkan saja. Umpamanya Adam. Ada kan dalam Quran ya Adam. Di awal-awal surah Al-Baqarah Allah bilang ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Iya. Jadi Allah menyebutkan secara langsung nama-nama tersebut. Nabi Zakaria, ya Zakaria. Dalam surah Maryam, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, aku akan memberikan berita gembira padamu dengan lahirnya ya keturunanmu Yahya. Begitu juga ketika Nabi Yahya sudah diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah, Allah panggil ya Yahya khudil kitaba biquwah. Subhanallah, inilah nikmat yang tiada taranya. Bapaknya nabi, anaknya nabi. Jadi ada orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah. Bapaknya nabi, anaknya nabi, saudaranya nabi, ponakannya nabi, kumpulan keluarga nabi. Ya, seperti Nabi Ibrahim. Semua anaknya nabi. Ada Ismail, ada Ishak. Ishak dengan Ismail lagi bersaudara. Iya. Nabi lagi. Ya, itu sekedar sedikit isyarat-isyarat. Jadi semua Allah sebutkan itu. Ibrahim juga demikian. Ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Wahai Ibrahim, sungguh aku telah melihat bahwa engkau telah mempercayai mimpimu itu. Artinya betul-betul kamu sudah melaksanakan yang menjadi perintahku dalam mimpi itu. Iya. Semua. Tapi adakah kita temukan dalam Quran ya Muhammad? Iya. Tidak ada ayat Quran yang bunyinya ya Muhammad. Ya. Kalau ada yang baca Quran dapat begitu, kumpul cepat, itu pasti salah cetak itu. Ya. Quran katulu-tulu itu kalau ada ya Muhammad, tidak ada. Walaupun kata Muhammad ada di dalam Al-Quran. Nama Muhammad 4 kali disebut dan nama Ahmad 1 kali disebut. Tapi itu pun ketika
Allah menyebutkan nama Muhammad, tidak ada yang berdiri sendiri. Ada lagi tapi tidak ada yang berdiri sendiri. Setiap kata Muhammad selalu disandingkan dengan Rasulullah. Setiap kata Muhammad disandingkan dengan kata Rasulullah. Tidak ada Muhammad, ya, terus titik. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dalam surah As-Saff, ketika Nabi Isa memperkenalkan rasul yang akan datang sebagai rasul dan nabi penutup, Allah menceritakan, wa id qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Terus bagaimana caranya Allah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah memang Allah tidak pernah memanggil nabinya? Kita katakan Allah sebagaimana memanggil nabi-nabi yang lain, maka nabi kita pasti juga pernah diseru oleh Tuhannya. Tapi bukan dengan mengatakan ya Muhammad. Kita sudah tahu redaksinya, hanya menggunakan dua redaksi, ya ayyuhan nabiyyu dan ya ayyuhar rasul. Kalau ada kata-kata ya ayyuhan nabiyyu, pasti maksudnya Nabi Muhammad, bukan yang lain. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak, dalam surah At-Tahrim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Ya. Ar-Rasul, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Itulah kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan kedudukan dalam persoalan Allah memanggil hambanya yang paling cintai ini, itu diadakan dengan nabi-nabi yang lain. Adakah selain daripada ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul? Ada. Tapi ketika Allah memanggil selain daripada ya ayuhan nabi atau ya ayuhan rasul, Allah memanggilnya sesuai dengan keadaannya, tidak memanggil dengan namanya. Iya. Umpamanya, contoh saja, wahai orang yang sedang sholat, ya, atau apalah, ya, wahai orang yang sedang makan, ya, wahai orang yang sedang apalah, iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu kebetulan berselimut karena kedinginan. Maka apa Allah bilang? Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Coba bayangkan, apa kelebihannya orang berselimut? Tidak ada toh. Tapi inilah orang yang begitu Allah muliakan, berselimut saja Allah bilang ya ayyuhal muzammil. Ya. Kalau bahasa Makassarnya, he tahu akalimbu. Apa kelebihannya orang akalimbu? Tapi Allah tidak berkenan untuk menyebutkan namanya secara langsung, karena itu berkaitan dengan etika. Dan itu juga ada dalam tradisi kita. Ada juga dalam tradisi kita. Iya. Saya ini ya ustadz kecil-kecilan. Kalau yang kenal saya tidak pernah ada yang panggil saya Bahrun. Ya, walaupun saya ustadz kecil-kecilan, ya ustadz. Ya. Ya, padahal saya tidak marah kalau Anda bilang Bahrun. Nah, memang nama saya Bahrun. Ya. Tapi itulah etika.
Ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil. Subhanallah. Dan karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah ingin mengokohkan dan melantik beliau sebagai qudwah, maka Allah bilang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Lagi-lagi Allah menyebutkan Rasulillah. Allah tidak mengatakan laqad kana lakum fi Muhammadin uswatun hasanah, tapi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Inilah manusia, apa saja yang dia bilang itu menjadi syariat bagi umat ini. Apa saja yang dia bilang itu akan menjadi syariat, menjadi aturan. Apa saja yang dia kerjakan, gerakan apa saja yang dia kerjakan, itu menjadi aturan. Jadi semua yang bersumber dari Nabi, iya, itu menjadi aturan. Andaikan kita berandai-andai, ya, andaikan Nabi suatu saat di zaman itu dengan sahabatnya, pamannya dia panggil, sini kau, kenapa kau? Itu menjadi syariat. Andaikan ada begitu, ya. Jadi Nabi lembut, Nabi marah, Nabi apa, semua menjadi syariat. Tidak ada yang tidak menjadi syariat. Semua. Makanya Allah bilang, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Iya. Apakah Nabi marah? Pernah marah? Ya pernah marah. Artinya marahnya Nabi itu adalah marah yang syar'i. Ada marah yang syar'i. Maka kita juga kalau marah, ada marah yang syar'i, ada marah yang sunnah. Jadi kalau mau marah sama istri, bilang ya saya mau marah ini tapi marah sunnah ini, ya, yang kau salah tanggapan, ini marah syar'i, ya. Nah, kan sekarang banyak di medsos itu ketawa syar'i, ya, itu bukan itu, ya, itu intermezzo saja itu. Tapi apa yang muncul dari Nabi menjadi syariat. Bahkan antum akan heran kalau saya katakan lupanya Nabi, kalau Nabi pernah lupa itu menjadi syariat. Kalau kita yang lupa, masa mau jadi syariat? Tapi inilah orang, apa saja yang terjadi pada dirinya itu menjadi syariat, menjadi aturan dalam kehidupan umatnya sampai pada hari kiamat. Baik. Bagaimana caranya kita mengingatkan imam yang lupa, yang tadinya mestinya dia berdiri tapi duduk, atau sebaliknya mestinya dia duduk tapi dia berdiri? Apa kita baca kalau mengingatkan dia? Apa kita bilang? Bilang berdiri ke? Ya, bukan begitu. Ya, tapi kita baca Subhanallah, Subhanallah. Itu kan caranya kita mengingatkan imam. Iya. Siapa yang pertama kali mencontohkan lupa dalam sholat? Siapa yang pertama kali mencontohkan lupa dalam sholat? Masa tidak tahu jawabannya? Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang pertama kali mencontohkan lupa dalam sholat, sehingga Nabi mengajarkan bahwa kalau saya lupa, begini cara mengingatkannya. Maka lupanya Nabi menjadi syariat bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau imam lupa tidak usah marah-marah. Ada orang imamnya lupa, marah. Kenapa lupa? Memangnya saya yang mau itu lupa? Iya. Iya. Baik jamaah sekalian. Ya, mudah-mudahan cukup yang tersisa waktunya ini. Sekarang kita baru masuk pada intinya. Di dalam surah
Al-Isra ayat 74 dan 75. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Idzal la adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat thumma la tajidu laka 'alaina nasira. Dalam surah Al-Isra 74-75. Iya. Walaula an thabbatnak, dan sekiranya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak memperteguh hatimu Muhammad, ya, tidak memperteguh hatimu, tidak mengokohkan hatimu, ya, dalam pendirianmu maksudnya, niscaya engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka. Andaikan aku tidak mengokohkan pendirianmu Muhammad, maka kamu akan condong dan mengikuti kemauan mereka. Iya. Bagaimana tidak? Nabi itu diutus oleh Tuhannya sebatang kara, menghadapi lautan kemusyrikan, lautan kebatilan, semua kejahiliahan, sendiri di tengah-tengah, ya, lingkungan kesyirikan, lingkungan kebatilan, sendiri melawan semua. Kalau Allah tidak pelihara beliau, bukannya beliau yang berdakwah, tapi dia yang dipengaruhi. Iya. Jadi ini bahayanya kalau orang sendiri, tidak membuat komunitas, lingkungan, jamaah. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja Allah bilang, andaikan aku tidak memberikan, ya, taufik pada Muhammad, aku pelihara engkau sehingga kau bisa istiqamah, kau bisa juga jadi jahiliyah, kira-kira seperti itu maksudnya. Laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila, sedikit demi sedikit kamu akan terpengaruh, kamu akan terwarnai. Iya. Ada kadang-kadang ikhwah yang kita lihat, Masya Allah, betul-betul dia itu istiqamah, rajin sholat jamaah, ya, menjaga sunnah, ya. Tapi setelah beberapa waktu tidak pernah kita lihat, tiba-tiba ketemu di jalan, saya langsung curiga karena penampilannya sudah tidak seperti dulu. Yang paling menjolok itu sekarang bibirnya hitam. Kenapa bibirnya hitam? Kira-kira, ya, kira-kira karena, ya, akhirnya mulai, ini dulu Masya Allah, ikhwah ini selalu di saf pertama ini, kenapa ini ya, bibirnya hitam, ya. Maka itu karena pengaruh lingkungan. Tapi Allah bilang untuk nabinya, laulau an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila idzal la adaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Apa hukuman yang Allah berikan pada nabinya andaikan dia berubah sedikit, ya, andaikan dia yang terpengaruh. Inilah contoh bahwa seorang tokoh, seorang pemimpin, kalau dia keliru, dia salah, itu memang tidak boleh bentuk peringatannya itu biasa-biasa. Karena dia tokoh, dia pemimpin, dia qudwah. Maka Allah bilang, andaikan kau terpengaruh Muhammad, idzal la adaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat, kami akan menimpakan padamu Muhammad, kami akan merasakan padamu Muhammad
dhi'fal hayati wa dhi'fal mamati. Apa itu dhi'f? Dhi'f itu sesuatu yang berlipat ganda. Sesuatu yang berlipat ganda. Dhi'fal hayati, sesuatu yang berlipat ganda dalam kehidupanmu di dunia ini. Kemudian bagaimana setelah kematianmu? Juga kutambah wa dhi'fal mamati, aku akan menimpakan padamu sesuatu yang berlipat ganda setelah engkau wafat. Jadi di saat hidupmu kau dapat dan kau rasakan itu, dan setelah meninggalmu pun kau juga dapat itu. Ini ancaman. Ini ancaman. Dan inilah yang berkaitan dengan tema kita. Allah Subhanahu wa taala ketika ingin memberikan ancaman pada nabinya yang memang harus disampaikan karena beliau qudwah dan beliau tokoh. Hati-hati kalau kau yang bersalah, ya, itu bisa salah semua orang. Ada ungkapan yang mengatakan zallatul alim zallatul alam. Zallatul alim zallatul alam. Kalau seorang alim yang berpengetahuan, tokoh, pemimpin yang tergelincir, itu bisa membuat tergelincir seluruh alam. Bisa tergelincir seluruh alam. Kalau seorang pemimpin di negeri ini yang tergelincir, iya, bahayanya kalau orang jadikan sebagai hujjah. Dia bilang itu juga Pak Kiai begitu ji. Di sini tantangan kita ketika kita mau memerangi yang namanya perkara-perkara yang tidak sunnah, atau bahasa langsungnya perkara-perkara syirik, perkara-perkara bid'ah. Ternyata ada kompetitor kita yang juga dianggap tokoh, tapi dia pelaku-pelaku kemungkaran-kemungkaran itu. Orang dengan mengatakan, kamu berapa ya garam yang kamu makan? Itu ada si fulan yang lebih senior, yang lebih dalam ilmunya, tapi dia tetap melakukan yang seperti itu. Masa cuma kau yang bilang begitu? Itu sedikit. Baik. Kalau kita baca terjemahannya ini, dhi'fal hayati wa dhi'fal mamati, ada kata yang terbuang di situ. Ada kata yang tidak disebutkan di situ. Dhi'fal hayati wa dhi'fal mamati, kata ulama, kata yang terbuang di situ adalah kata azab. Adalah kata azab, yaitu dhi'fa azabil hayati wa dhi'fa azabil mamati. Iya. Aku akan menimpakan padamu Muhammad siksaan yang berlipat ganda dalam kehidupanmu, dan ditambah dengan siksaan yang berlipat ganda ketika engkau sudah menghadap kepada saya. Itu kan keras. Tapi di satu sisi, andaikan Nabi melakukan pelanggaran itu, dan itu hanya pengandaian, maka Allah tidak berkenan untuk mengatakan kata adab pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun itu maksudnya, tapi Allah saking memuliakannya nabinya, Allah tidak menyebutkan kata-kata azab itu, karena itu bisa berpengaruh secara psikologi. Bisa berpengaruh secara psikologi. Tambahan bagaimana Allah memuliakan. Iya. Mudahan pas-pas waktunya. Satu lagi, yaitu dalam surah Al-Ahzab ayat 53. Dalam surah Al-Ahzab ayat 53, Allah berfirman, lagi-lagi berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma kana lakum an tu'du Rasulullah wa la an tankih azwajahu min ba'di abadan, inna dzalikum kana 'indallahi 'azima." Ya, dalam surah Al-Ahzab ayat 53, "Wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah wa la an tankih azwajahu min ba'dihi abadan, inna dzalikum kana 'indallahi 'azima." Wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah.
dan tidak boleh hukumnya kalian mengganggu, menyakiti, kata Allah, Rasulullah. Lagi-lagi Allah menyebutkan kata Rasulullah, tidak mengatakan wa ma kana lakum an tu'dhu Muhammadan, tapi wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah. Tidak boleh hukumnya kalian menyakiti hati utusanku, menyakiti hatinya, mengganggu fisiknya. Artinya haram hukumnya kalian menyakiti. Iya. Apa memang menyakiti selain dari Rasulullah itu boleh? Semua berlaku umum, tidak boleh. Iya. Jadi tergantung. Iya. Menghina orang yang bertakwa dengan berhina orang-orang yang biasa-biasa ketakwaannya, itu juga beda. Itu juga beda. Menghina orang biasa-biasa itu berdosa, ya. Tapi menghina, menyakiti hati seorang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih besar dosanya lagi. Maka itu maksudnya. Sedangkan antara sesama kalian itu berdosa, apalagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita masuk intinya. Wala an tankihu azwajahu, dan tidak boleh juga hukumnya kalian menikahi istri-istri beliau mim ba'dihi, setelahnya. Tidak boleh juga kalian menikahi istri-istri beliau mim ba'dihi, setelahnya, abadan, selama-lamanya. Ialah hukum yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada di antara kaum muslimin yang menikahi istri beliau setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena istri beliau adalah ummahatul mukminin. Ya, ibunya orang-orang yang beriman. Ibunya orang-orang yang beriman. Tapi coba lihat dalam ayat ini. Allah tidak menyebutkan kata-kata al-wafa atau kata-kata al-maut. Padahal itu maksudnya. Wala an tankihu azwajahu min ba'di wafatihi atau min ba'di mautihi. Tidak boleh juga kalian menikahi istri beliau setelah wafatnya atau setelah meninggalnya. Tapi Allah cukup menyebutkan isyarat min ba'dihi, sepeninggal beliau. Apa tujuannya itu jamaah sekalian? Sekedar menyebutkan kata di saat Nabi masih hidup dan mengandaikan Nabi sudah wafat, itu mengganggu psikologi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Apa kira-kira bahayanya kalau kita mengatakan ya kalau kita meninggal? Nah, kurang enak, Pak. Kurang enak. Iya. Pemainnya Ustaz, jadi kalau seandainya kita meninggal tidak mengisi mikir di sini, jangan kita bilang begitu, membuat pengandaian, ya. Atau ada orang yang menjenguk orang sakit, ini orang sakit mau dihibur-hibur, dia cerita-cerita kematian, iya. Dia bilang kalau seandainya kita meninggal nanti itu, saya ada begini, itu tidak beretika, Pak. Maka andaikan Nabi membaca ayat itu di saat beliau masih hidup, wa ma kana lakum an tu'dhu rasulallahi wa la an tankihu azwajahu min ba'di wafatih. Jadi Nabi baca, saya ini masih hidup, sudah dianggap sudah meninggal. Maka Allah tidak menyebutkan kata-kata al-wafah itu sebagai bentuk menjaga perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya uslubul hadfi. Itulah yang kata yang dalam tema kita uslubul hadfi. Di antara keindahan Al-Quran dengan adanya uslubul hadfi. Iya. Yang kedua tafsirannya mim ba'dihi. Kira-kira kalau seandainya Nabi wafat, tentu saja kan istrinya statusnya janda, dan itu tidak boleh ada di antara sahabat-sahabat beliau yang menikahi mantannya Nabi.
Baik. Adakah kemungkinan istri-istri beliau itu menjanda tapi Nabi masih hidup? Kalau meninggal sudah pasti istrinya statusnya janda. Tapi ada enggak kemungkinan istri-istri beliau itu statusnya janda dan Nabi masih hidup? Ada kemungkinan atau tidak? Nah, ini pertanyaannya. Ada yang bisa jawab? Nah, kayaknya saya perlu siapkan hadiah ini karena agak sulit-sulit ternyata. Ada enggak kemungkinan istri Nabi menjanda tapi Nabi masih hidup? Ada. Yaitu ya, ketika minta uang belanja langsung jadi janda kalau minta uang belanja. Bahaya itu, Pak. Ya. Maksudnya ada yang mau jawab sebelum saya jawab? Andaikan Nabi mentalak salah satu di antara mereka. Andaikan Nabi mentalak salah satu di antara mereka dan Nabi tidak rujuk, tidak kembali lagi, kan istrinya janda. Jadi ada kemungkinan istri Nabi itu bisa menjanda walaupun Nabi masih hidup. Kalau seandainya Nabi mentalaknya, maka kata-kata min ba'dihi di antaranya min ba'di talaqihinna in talaqahunna. Setelah Nabi mentalaknya, andaikan Nabi menjatuhkan talak. Dan memang Nabi pernah mentalak istrinya untuk supaya menjadi contoh bahwa begini caranya kalau orang mentalak. Nah, cuma dalam selanjutnya Nabi rujuk. Ya, pernah menjatuhkan talak terhadap Hafsah, anaknya Umar bin Khattab. Ya, radhiyallahu taala anhu. Tapi beliau rujuk. Kira-kira kalau seandainya ayat itu berbunyi wala an tankihu azwajahu min ba'di talaqihin, kalau Nabi mungkin membaca itu ya tidak terlalu sedih karena memang haknya laki-laki itu punya hak talak. Tapi kalau orang baik-baik saja akrab ya, terus dia katakan hati-hati kau nanti kau ditalak sama suamimu. Coba kalau seandainya ada di antara kita pulang ke rumah, mau kibin talak kah? Siapa bilang? Maka kalau menyebutkan kata talak, siapa lagi yang merasa terganggu adalah istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul memuliakan sekeluarga. Bukan cuma Nabi, tapi mengganggu keluarganya itu artinya mengganggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan Syiah yang bukan sekedar mengganggu istri Nabi tapi menuduh kafir, laknatullah? Ya, ada biasa itu. Apalagi kalau sudah dekat-dekat ini acaranya Syiah, ya mudah-mudahan tidak berlangsung Asyuranya itu. Disitulah bentuk takarrubnya kepada Allah ketika mencaci maki para sahabat. Abu Bakar yakni laknatullah finnar, Umar laknatullah finnar, Aisyah laknatullah finnar. Itulah bentuk takarrub mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika terjadi perang antara Iran dengan Israel, bermunculan di media sosial bagaimana sikap kita. Ada yang mengatakan dalam keadaan seperti ini jangan lagi melihat perbedaan, pokoknya innamal mu'minuna ikhwah, tidak boleh lagi ada perpecahan sedikit pun. Iya, kita katakan pada orang itu, bukan kau yang mengalami bagaimana kekejaman orang Syiah di negara-negara Timur Tengah, di Irak, di Yaman, di Libanon. Perlakuan mereka terhadap ahlus sunnah, Allahul musta'an. Mungkin kita katakan
Ya, beda-beda tipis dengan genosida yang dilakukan oleh Israel. Tapi ketika mereka merudal Israel, kita gembira atau bagaimana? Nah, ini juga pertanyaan ini. Kita gembira enggak? Atau kita tidak gembira? Siapa yang gembira? Berarti tidak semuanya gembira. Ya, tidak semua gembira. Berarti ada ikhtilaf di sini. Persoalan gembira atau tidak gembira? Iya. Kalau saya, Pak, saya gembira. Kalau saya gembira. Iya, saya gembira. Iya. Sayanya sudah gencatan senjata. Kalau saya mau teruskan. Iya, teruskan Iran. Iya. Sampai rata dengan tanah itu Israel itu. Iya. Sayanya cepat sekali. Iya. Tapi bukan berarti kita gembira, kita loyal. Nah, di situ masalahnya. Tetap kita gembira tapi kita tidak loyal. Apalagi datang, oh Masya Allah. Ya, tidak. Kita ini dengan kalian bukan perbedaan furu. Kunut tidak kunut, menjaharkan basmalah tidak menjaharkan. Dalam hal-hal yang ini perbedaan dalam persoalan yang sifatnya prinsip. Jadi kata ulama, ya, karena ketika viral itu berseliweran di media sosial itu, kita juga perlu untuk mendengarkan fatwa-fatwanya para ulama. Saya bukalah YouTube, banyak apa. Saya mendapatkan satu kesimpulan, nahnu nafrah walakin la nuwalihim. Kita bergembira, kita bahagia. Ya. Dan ini bukan persoalan Irannya atau siapa saja. Iya. Andaikan Cina yang komunis, iya, maka kita juga gembira. Iya. Tapi apakah kita datang kepada komunis mengatakan, pokoknya tidak ada yang masalah agama, pokoknya kita bersaudara? Tidak. Tetap kita ada furqan, ada perbedaan dalam persoalan-persoalan akidah. Maka kita katakan, iya, dalam persoalan-persoalan muamalah kita bisa ketemu, tapi dalam persoalan akidah dan keyakinan kita bisa mengatakan kepada mereka juga lakum dinukum waliyadin. Perbedaan ini bukan pada masalah-masalah yang sifatnya furu'. Cukup apa yang kita bisa sampaikan pada malam ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.